Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat saling melihat. Selalu beri salam dan lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim yang telah membawa kita dari zaman yang dulunya naik unta, sekarang menuju zaman yang naiknya kapal terbang ataupun jejak Innova. Yang untuk mempersingkat waktu, hari ini saya sebagai guru di Anijam, guru olahraga, akan memberikan sebuah materi tentang olahraga yang menyenangkan di bulan Ramadan. Jadi teman-teman semua, ada beberapa olahraga yang sangat baik dilakukan di bulan Ramadan. Jangan ketika kita lagi berpuasa, ketika kita berada di bulan Ramadan ini, kita tidak mau berolahraga. Karena apa? Karena Rasul juga bersabda, orang-orang yang memiliki kesehatan dan serta memiliki waktu luang itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa begitu? Karena kesehatan itu adalah harga mahal. Banyak orang-orang kaya tapi kalau dia sakit percuma. Makan diatur, yang kita bisa makan bebas karena kita sehat, bisa makan daging dan sebagainya. Orang-orang yang kaya itu tidak bisa makan sesuka hatinya. Kenapa? Karena ada sakit gula, karena ada darah tinggi, kolesterol. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak meluangkan waktu untuk berolahraga sehingga mereka tidak sehat. Jadi saya akan memberikan beberapa olahraga yang baik dilakukan di bulan Ramadan dan sangat menyenangkan. Apa saja olahraganya? Yang pertama itu adalah jalan. Kenapa jalan? Olahraga jalan ini sangat baik bagi tubuh manusia. Ketika kita capek, lelah dengan pekerjaan yang terus kita kerjakan, ketika pagi hari kita bisa berjalan, melihat hijau-hijau dedaunan, membuat mata kita menjadi tenang, mata kita menjadi happy, ya kan? Mata kita menjadi happy, pikiran menjadi tenang. Kenapa? Karena kita melihat pandangan-pandangan yang luar biasa, hijau dan dedaunan yang sangat indah. Jalan ini juga sangat baik bagi otot-otot tubuh kita. Pertama, peregangan pada tubuh kita, mulai dari kepala sampai kaki. Hanya jalan pagi. Apalagi olahraga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dan menyenangkan. Yang kedua, olahraga yang bisa kita lakukan adalah jogging. Jogging ini juga sangat baik ketika kita sedang berpuasa. Kapan kita bisa lakukan olahraga ini? Olahraga ini bisa kita lakukan ketika kita setelah sholat subuh, jogging-jogging kecil. Ya, jogging itu nggak perlu harus jogging dengan tenaga yang berlebihan. Tetap kita hanya boleh berolahraga itu sesuai kemampuan tubuh kita masing-masing. Kita berlari, lari, udah mulai capek ini, boleh kita berjalan, boleh jogging lagi. Dan karena kita sedang berpuasa, jangan terlalu depres. Jogging aja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jogging ini juga sangat baik. Ketika keringat kita keluar, maka penyakit-penyakit dalam tubuh kita akan keluar. Itu sudah dua. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiganya adalah olahraga yang sangat-sangat disukai oleh orang, yaitu bersepeda. Bersepeda ini adalah olahraga yang dimana kita bisa membentuk otot tungkai, mendayung sepeda itu. Ketika kita goes sepeda itu, kita akan lebih semangat lagi. Kita bersepeda, kita bisa jalan kemana-mana. Dan tentunya waktu yang baik berolahraga bisa kita lakukan goes ini pada sore hari sambil menunggu buka puasa, ya kan? Kalau kata orang JJS, jalan-jalan sore, tapi kita menggunakan sepeda, jadi kita GJS, goes jalan sore. Nah, bisa jadi ya kan, sambil goes berhenti jalan, beli dulu makanan atau bukaan, habis itu goes lagi. Nah, gunanya apa? Gunanya juga kita bisa melihat pandangan-pandangan yang baik. Yang kedua,
kita bisa menyehatkan tubuh kita, karena kaki kita ya biasanya orang-orang itu kenanya di rematik ya. Rematik itu di dungkul, tapi dengan goes ini kaki kita akan terus ya bergerak, sehingga dengan gerakan itu penyakit-penyakit pun akan sulit masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi ini zaman-zamannya vaksinisasi. Ya, vaksinisasi. Kita lagi berpuasa di bulan Ramadan, kita tidak berolahraga. Lalu ketika vaksin itu masuk, tubuh kita tidak bisa menerima dengan baik. Apa yang terjadi? Kita akan demam, kita akan sakit. Bagaimana cara mengatasinya? Tetap di bulan Ramadan kita tetap melakukan yang namanya olahraga. Sudah 3 yang olahraga yang bisa dilakukan. Kenapa olahraga ini tetap dilakukan di bulan Ramadan? Jangan gara-gara bulan Ramadan kita malas berolahraga. Waktu yang terbaik untuk berolahraga itu adalah ketika kita sebelum sahur bisa kita berolahraga. Apalagi ketika kita setelah berbuka puasa, setelah sholat maghrib, setelah berbuka makanan-makanan yang ringan. Ya Rasulullah itu makannya itu kurma dan air putih yang minumnya. Kalau kita semua kita jangan, kita kurangi, kita atur pola makan kita atur olahraga kita agar tubuh kita menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Olahraga yang menyenangkan apalagi yang bisa kita lakukan? Tadi sudah 4, yang pertama tadi jalan, yang kedua jogging, yang ketiga bersepeda. Yang keempat ada namanya skipping ya. Kita bisa beli skipping di toko sport seperti tadi ya. Sambil melompat-lompat kita sambil bermain, mengingat masa kecil kita dulu. Apa ingat masa kecil kita? Kayak main-main karet dulu ya kan. Kita skipping, lompat-lompat. Ketika kita lompat-lompat, otot tungkai kita, otot pada tungkai, pada kaki otot tungkai kita akan terbentuk, sehingga kita memiliki tendangan yang kuat, yang kita memiliki otot tungkai yang besar. Dan tentunya dengan otot tungkai yang sehat, maka kita akan memiliki kesehatan pada kaki yang baik, jalan kita lebih baik. Ya insya Allah di umur-umur kita 50 atau 60 tahun ke atas, jalan kita tetap bisa lebih baik seperti anak muda kalanya. Jadi itu baik skipping. Apalagi skipping itu untuk melatih jantung kita, paru-paru kita, semua terlatih di situ. Gerakan tangan kita, otot lengan kita. Skipping bisa kita lakukan kapan? Sebelum berbuka puasa, ya, atau sebelum sahur. Gunanya apa? Untuk menyehatkan tubuh kita, berkeringat. Dan jangan lupa ketika kita melakukan semua olahraga ini, ada 4 olahraga, ya, kita tetap harus berbuka puasa minumlah air hangat. Kita minum air hangat. Setelah air hangat kita akan berkeringat, boleh setelah itu cicipi kurmanya dan sebagainya. Dan tetap olahraga itu harus tetap dilakukan. Apalagi olahraga yang bisa dilakukan tadi sudah 4, yang kelima olahraga yang bisa dilakukan adalah kekuatan, untuk melatih kekuatan. Apa itu? Push up, sit up. Nah, ketika kita mau berolahraga, kita merasa lelah dan kita tidak memiliki lapangan yang luas, dan kita sedang berpuasa, kita takut, aduh nanti saya lelah nih, capek nih. Kalau saya melakukan olahraga, bermain bola, aduh saya lelah. Bermain bola nih terlalu capek, bermain futsal terlalu capek. Bermain bulu tangkis juga terlalu capek, bermain voli juga, aduh ini lelah nih. Apa olahraga yang bisa kita lakukan di dalam rumah, di dalam kamar? Apa ya? Maka yang bisa kita lakukan adalah tadi jogging dan sebagainya. Tapi yang kelima ini adalah push up dan sit up. Kita bisa lakukan di dalam rumah, push up, ya, push up dengan benar. Yang kedua adalah sit up. Sit up untuk membentuk otot perut yang buncit-buncit, bisa mengurangi lemak-lemak pada perutnya, sehingga terbentuklah tahu-tahu dalam perutnya. Yang berikutnya sit up tadi, yang kedua ada push up untuk membentuk otot lengan, sehingga lengannya pun bagus, pukulannya baik. Ketika diganggu tinggal rebang aja. Jadi itu dia, bisa kita lakukan push up dan sit up. Tinggal kita atur. Ketika kita di bulan Ramadan ini, push up itu repetisinya kita kurangi. Di bulan biasa kita ngakui 3 set ya. Repetisinya itu ada 2 set. Di bulan Ramadan bisa kita lakukan 1 set 10 repetisi. Itu sangat baik. Kita lakukan push up dan sit up. Jadi inilah olahraga yang bisa kita lakukan dan tentunya menyenangkan. Dengan bermain juga bisa kita berolahraga. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap berolahraga walaupun di bulan Ramadan, tetap dengan rasa senang ketika berolahraga, maka insya Allah olahraganya akan lebih baik. Dan berolahraga bersama teman-teman
kita guys, ya kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.